Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Barbara yang masuk ke dalam hutan. Ia mengambil spora jamur untuk membuat seblak dan sisanya dicampurkan ke dalam ramuannya. Namun saat sedang asik meracik ramuan, ia mendengar sesuatu yang mendekat sehingga buru-buru meninggalkan hutan tersebut. Sesampai di pintu masuk hutan, Barbara menyiapkan umpan dari ramuan jamur itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian, seekor raksasa muncul menghampiri umpannya. Sesampai di rumah, Barbara mencatat dalam bukunya bahwa ramuannya berhasil memancing makhluk itu. Keesokan paginya, suasana rumah nampak ricuh. Saat sarapan yang disiapkan oleh kakaknya, Karen, Barbara merasa terganggu dengan suara game dari Dave, abang laki-lakinya yang begitu keras kepala. Ia pun mencoba menegur abangnya. Saat peringatan Barbara diabaikan, ia pun langsung mematikan konsol tersebut. Abangnya yang marah kemudian ngamuk merusak dadu kesayangan Barbara dengan membantingnya ke dalam makanan yang sudah susah payah disiapkan oleh Karen. Pertengkaran pun tak dapat dihindarkan dan membuat seisi rumah gaduh. Karena merasa tidak nyaman, Barbara memilih menyendiri di bukit belakang rumahnya yang kebetulan menghadap ke pantai. Tak lama, Karen pun menghampirinya, tetapi sikapnya justru dingin kepada sang kakak dan percakapan mereka terputus karena panggilan telepon dari bos Karen. Setelah sendirian, Barbara lalu mengeluarkan teropong buatannya. Ia melihat sebuah pusaran air mencurigakan di tengah laut. Namun ketika memastikan kembali dengan optik tambahan, pusaran itu sudah menghilang. Saat Barbara masuk kembali ke rumahnya, ia tak sengaja mendengar percakapan antara Karen dan Dave, di mana kakak laki-lakinya menganggap dirinya tidak waras. Tersinggung dengan ucapan itu, Barbara memilih masuk ke basement rahasianya. Di sana suasana nampak nyaman dengan berbagai alat-alat milik Barbara. Ia juga mendengarkan rekaman pemain baseball favoritnya sambil menjahit tas buatannya. Tapi tanpa sengaja, jarinya tertusuk jarum. Ia lalu mengoleskan darahnya ke tas tersebut sembari mengucapkan mantra. Di keesokan harinya, Barbara mengambil sisa makanan dari dapur lalu menaruhnya di tiang halaman rumah sebagai umpan monster. Setelah itu, ia menuju ke gudang kereta tua yang sudah tidak aktif. Di sana, Barbara menggambar 3 simbol di dinding gerbong dan menaburkan serbuk yang sudah diberi mantra. Semua rencana dan jebakan yang ia buat, kemudian ia catat rapi dalam daftar miliknya. Selain memiliki markas di basement, Barbara juga membangun markas lain di belakang rumahnya dari sebuah perahu terbalik. Suatu hari saat ia sedang menyiapkan jebakan monster di pantai, tiba-tiba muncul seorang anak gadis bernama Sophie yang baru pindah dari Leeds, Inggris. Sophie mengajaknya berkenalan, namun Barbara memilih pergi begitu saja. Sesampai di rumah, tanpa sengaja Barbara mendengar Karen sedang kesulitan di pekerjaannya karena terlalu lama cuti untuk mengurus adik-adiknya. Alih-alih ikut campur, Barbara memilih masuk ke kamarnya. Pak. Keesokan harinya, ketika menunggu bus sekolah, Barbara melihat pertanda buruk yang ditunjukkan oleh seekor merpati. Saat itu pula, Sophie kembali muncul dan meminjam teropong miliknya. Sophie mencoba mendekat dengan meminta duduk di samping Barbara, namun Barbara menolak dan memilih duduk di bangku belakang. Begitu tiba di sekolah, Barbara langsung mengecek satu persatu jimat yang ia buat. Perilakunya itu yang aneh menarik perhatian gurunya, yaitu Ibu Mole, hingga diam-diam mengikutinya. Sesampainya di dalam kamar mandi sekolah, Barbara menemukan pertanda buruk di saluran bawah pembuangan. Dari luar, Ibu Mole melihat simbol aneh di pintu, dan ketika masuk, ternyata Barbara hanya sedang menutup saluran air yang rusak. Saat jam istirahat tiba, Barbara yang sedang menggambar dihampiri oleh Taylor. Anak itu memaki-makinya karena duduk di kursinya. Barbara tidak terima dan meludahi tangan Taylor. Ia pun kesal,
di mana Taylor hampir memukulnya. Tapi beruntung, Barbara dipanggil oleh Ibu Mole ke ruangannya. Di sana, sang guru yang juga seorang psikolog mencoba mengenalnya lebih dekat. Namun Barbara tetap menutup diri. Usai pertemuan itu, Barbara kembali diganggu oleh Taylor. Bahkan sempat didorong hingga hampir celaka. Tetapi kepala sekolah yang ternyata diberitahu oleh Sophie datang menyelamatkannya. Dari kejadian itu, Barbara akhirnya menerima Sophie sebagai temannya. Sepulang sekolah, Sophie penasaran dengan buku tentang raksasa milik Barbara. Ia pun diajak ke markas yang disebut Barbara sebagai kuil suci. Di sana, Barbara menceritakan asal-usul para raksasa yang semuanya keturunan dari Ar, putra haram bumi dan langit. Karena kesepian, Ar mencabik tubuhnya sendiri hingga melahirkan raksasa es, raksasa kegelapan, raksasa gunung, raksasa rawa Harbinger, dan yang paling menakutkan adalah raksasa Titan. Mendengar kisah itu, Sophie merasa takut. Mereka lalu pergi ke pantai, tempat Barbara menyiapkan umpan bagi para raksasa. Sophie yang masih penasaran bertanya bagaimana Barbara bisa melihat pertanda. Namun Barbara hanya menjawab bahwa itu adalah tugasnya untuk memburu dan membunuh raksasa dengan tas Kovalevsky yang ternyata nama itu diambil dari nama pemain baseball favoritnya. Di dalam tas itu, katanya tersimpan senjata mematikan dari rahang Ar. Tak lama kemudian, Barbara kembali merasakan firasat buruk, seperti laut bergemuruh, burung-burung berterbangan, dan ia pun segera berlari meninggalkan Sophie. What's the matter? Sore harinya, Barbara mendatangi gudang kereta untuk memeriksa jebakan yang sebelumnya ia pasang. Ia juga memeriksa jebakan yang di sekitar hutan. Barbara kembali menyiapkan perangkap dengan ramuan umpannya. Namun ketika mendengar suara langkah raksasa mendekat, Barbara buru-buru bersembunyi sambil memantau dari kejauhan. Sayangnya, karena kecerobohannya menginjak ranting atau tai, keberadaannya pun langsung terdeteksi. Ia pun terpaksa lari dan berusaha memancing raksasa itu mendekat. Tetapi justru makhluk itu pergi menjauh sehingga jebakannya gagal. Merasa sia-sia, Barbara akhirnya memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, ia pun turun ke basement. Di sana ia mendengar bisikan aneh yang terus memanggil namanya. Rasa takut pun langsung menyergap, apalagi ketika ia melihat bayangan mengerikan muncul dari kamar atas. Sejak saat itulah, Barbara sama sekali tidak berani lagi naik ke lantai atas rumahnya. Keesokan harinya, ketika berada di kelas, Barbara dipanggil oleh Ibu Molly. Guru itu ingin mengenalkannya lebih jauh dan memahami mengapa Barbara sering menyendiri. Dengan penuh keyakinan, Barbara mengatakan bahwa ia sudah menyelamatkan kota sekali lagi dalam sebulan. Namun Ibu Molly tidak mengerti maksudnya. Karena kesal, merasa tidak dipercaya, Barbara pun justru memakan kertas sobekannya sendiri dan menyuruh gurunya membaca berkas yang ia buat. Delicious. Kyle doesn't tell me who you are. Setelah sekolah usai, Barbara bertemu Sophie. Ia menunjukkan gambar buatannya, lalu mereka pun bermain bersama. Seiring waktu, kedekatan keduanya semakin erat. Hingga di keesokan harinya, saat jam olahraga bisbol, Barbara mengajak Sophie mencari raksasa. Akan tetapi Sophie menolak karena tak mau membolos. Barbara pun akhirnya berpura-pura sakit agar bisa izin keluar dari kelas. Tetapi guru olahraga itu tidak mempercayainya. Kesal dengan hal ini, Barbara pun menghina pekerjaan sang guru hingga akhirnya ia dibawa ke ruang kepala sekolah. Di sana ia mendapat hukuman berupa skor selama 1 minggu. Begitu keluar dari ruangan, Barbara pun menerima surat permintaan maaf dari Sophie. Hatinya sempat merasa senang, namun tanpa sadar ia refleks membuka tas suci berencana menyimpan surat itu. Seketika cahaya terang memancar dari dalam wadah. Panik melanda dirinya sebab wadah tersebut seharusnya hanya boleh dibuka jika memang ada tugas besar yang memanggilnya. Namun tiba-tiba alarm sekolah berbunyi. Melihat Barbara berlari, Sophie pun langsung mengikutinya. Barbara kemudian mengajaknya menuju ke hutan di dekat pantai.
Sesampai di sana, Barbara segera memeriksa umpan pertamanya lalu melanjutkan ke lokasi umpan lainnya yang sudah ia siapkan. Namun ternyata sebagian umpan itu tidak tersentuh sama sekali. Dari situlah ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang telah mengalihkan perhatian sang raksasa. Sophie yang sudah ketakutan mencoba mengajaknya pulang, tetapi Barbara menolak. Ia tetap ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tak jauh dari situ, mereka menemukan bangkai seekor rusa. Barbara berasumsi bahwa raksasa tersebut telah menghisap habis darah hewan itu. Rasa takut membuat Sophie tak sanggup lagi bertahan. Ia pun berlari meninggalkan Barbara seorang diri. Tak lama kemudian, Barbara ditetangi oleh raksasa rawa bernama Herbinger. Makhluk itu mengatakan bahwa Barbara masih terlalu lemah dan mustahil bisa mengalahkan para raksasa. Di hari berikutnya setelah pulang sekolah, Barbara menghampiri Sophie dan memintanya mengambil kayu. Kayu itu kemudian ia gambar simbol khusus dan dibacakan mantra oleh Barbara, kemudian diolesi sedikit darah Sophie sebagai pelindungan. Thursaz, the thorn. Malam pun tiba. Sophie mulai menganalisi pemburuan monsternya. Namun Karen sang kakak datang menghampirinya. Barbara mencoba menenangkannya yang terlihat sedang memikul beban berat di pikirannya. Kedekatan mereka pun berdua kembali terjalin. A promotion. I'm gonna figure this out. It's very nice of you. A game. Honestly. Keesokan harinya, Ibu Molly memanggil Barbara untuk mengajaknya bermain permainan kata. Namun ketika sang guru menyebut kata bisbol, seketika Barbara murung karena teringat masa lalunya. Tekanan itu membuatnya kehilangan kendali hingga ia pun menamparnya. Sayangnya, Barbara masih terus terbayang oleh kata baseball itu yang menunjukkan betapa pikirannya masih dipenuhi rasa cemas. Sepulang sekolah, ketika Sophie mendekatinya untuk berbicara, tanpa sadar Barbara yang masih diselimuti rasa cemas malah menonjoknya. Sophie pun pergi dengan rasa takut. Sophia! Tak lama kemudian, langit mendadak menggelap. Sesampai di rumah, Karen marah besar pada Barbara karena telah menampar gurunya. Tidak tahan dengan omelan itu, Barbara memilih kabur dari rumah. Barbara, this is not fair. Sementara itu, Sophie yang sebelumnya ditonjok oleh Barbara malah dihasut oleh Taylor untuk memusuhinya. Di saat Barbara berkunjung ke ruang Bu Molly, ia mengungkapkan dengan sedih bahwa raksasa bukanlah makhluk baik, melainkan ancaman yang akan menghancurkan segalanya. Excuse me. Barbara, please stay. Saat pulang sekolah, Barbara melihat Sophie dan Taylor sedang merusak jebakan raksasa yang telah Barbara pasang di markasnya. Merasa tidak terima, Barbara pun mencoba mengeluarkan senjata dari tas saklarnya. Sayangnya, benda itu gagal berubah menjadi senjata mematikan. Justru sebaliknya, Taylor berhasil memukul Barbara hingga ia jatuh pingsan. Saat tersadar, ia melihat Sophie berdiri ketakutan di depan kamar ibunya. Barbara pun sempat memanggilnya dengan suara lirih, tetapi Sophie yang panik langsung berlari hingga menjatuhkan gelas yang dibawanya. Dilanda rasa takut yang semakin besar, Barbara pun kemudian mendatangi rumah gurunya. Dengan penuh keputusasaan, ia mengatakan bahwa semua orang akan mati. Setelah itu, ia pun lari menuju hutan. Hi, do you want to come inside? Wait. Sejak kejadian tersebut, Barbara menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Barbara ternyata menyiapkan perangkap untuk menghadapi para raksasa seorang diri. Di sisi lain, Sophie yang tak lagi melihat keberadaan Barbara mulai merasa khawatir, sehingga ia bersama Bu Guru Molly memutuskan mendatangi rumah Barbara. Di sana, Ibu Molly bertemu dengan Karen, namun Sophie malah nyelonong masuk ke kamar Barbara.
Di saat memasuki ruangan yang dianggap sebagai kuil sucinya, Sophie menemukan foto Barbara bersama sang ibu yang ditutupi dengan gambar raksasa. Ia juga menyalakan rekaman pemain bisbol yang ternyata rekaman itu adalah rekaman ia bersama ibunya. Sophie juga melihat struk dari Gamesmith di sana. Rasa penasaran mendorong Sophie untuk mencari tempat itu. Benar saja, ia ada di toko itu. Namun ketika ia menghampiri Barbara, Barbara malah marah karena Sophie mengkhianatinya. Namun Sophie malah mencoba menyadarkan Barbara bahwa monster itu tak ada. Barbara justru marah dan membanting mejanya. Ia merasa kecewa karena tas Kowalski miliknya rusak. Saat hendak pergi meninggalkan Sophie, Barbara kembali ditetangi oleh Herbinger yang memperingatkan bahwa dirinya semakin lemah dan tak akan mampu menghadapi raksasa yang telah menunggunya di tepi hutan. Mendengar hal itu, Barbara bergegas menuju ke gudang kereta. Di tempat itulah ia diserang oleh raksasa yang muncul secara tiba-tiba. Sophie yang melihat Barbara lari ke arah hutan pun segera mengejarnya. Dalam ketakutannya, Barbara berlari menuju ke perangkap yang sudah ia siapkan. Beruntung, jebakan itu berhasil dan ia pun mampu mengalahkan sang raksasa. Ketika Sophie tiba, ia begitu terkejut melihat kondisi gudang kereta yang sudah terbakar hebat. Setelah itu, Barbara pulang mencatat sudah membunuh satu monster. Keesokan harinya, badai besar pun datang. Di tengah kekacauan itu, Karen menemukan sebuah pesan bahwa Barbara pergi sendirian untuk melawan raksasa yang akan mendatanginya. Pada saat yang sama, guru mereka yang turut mencari Barbara menelpon Karen dan menyampaikan bahwa Barbara sempat mengejek Taylor dengan menaruh patung tengkorak di lokernya yang membuat Taylor sangat marah dan ingin membunuh Barbara. Berkat petunjuk itu, sang guru akhirnya berhasil menemukan Barbara di pesisir pantai. Molly dengan lembut menyampaikan bahwa ia sudah tahu semuanya dari Karen kakaknya. Molly menyuruh Barbara pulang sembari mengatakan bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa lagi ibunya sedang sakit parah dan ingin bertemu dengannya. Namun, Barbara justru menolak kenyataan itu dan terus berkata jika monster besar akan datang. Bahkan, Barbara sampai mendorong Bu Molly lalu berlari meninggalkannya. Sementara itu, Taylor yang dipenuhi amarah merusak barang-barang milik Barbara. Sophie yang melihat itu pun langsung mencegahnya, bahkan mendorong Sophie hingga terjatuh. Melihat sahabatnya jatuh, Barbara segera menolongnya dan menyuruhnya bersembunyi. Di saat yang bersamaan, ia merasakan kehadiran raksasa yang semakin mendekat. Tanpa gentar, Barbara menantang makhluk tersebut yang ternyata adalah monster Titan. Seketika wadah tas Kowalski pun terbuka dan Barbara pun mengambil senjata suci untuk melawan Titan sambil berteriak bahwa ia tidak boleh melukai ibunya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan hingga akhirnya Titan terjatuh dan tumbang berkat senjata milik Barbara. Namun saat Barbara mendekatinya, Titan itu justru mengatakan bahwa ia datang bukan untuk ibunya melainkan untuk Barbara sendiri. Setelah itu, monster itu kembali bangkit dan mencekram Barbara. Untungnya ia berhasil menghempaskan senjatanya hingga mereka berdua terhempas ke lautan. Di dalam air, monster itu mengingatkan bahwa semua makhluk di dunia pasti akan mati, sehingga Barbara harus menemukan kebahagiaan dan memeluknya selagi ada kesempatan. Menyadari hal itu, Barbara pun berenang kembali ke tepi pantai. Keesokan harinya, dengan penuh penyesalan, ia memberanikan diri untuk masuk ke kamar ibunya. Di sana, Barbara akhirnya bertemu kembali dengan ibunya
dan meminta maaf karena sempat takut menemui ibunya yang sedang sakit, lalu memeluknya dengan erat. Setelah liburan musim panas usai, Barbara menceritakan kepada teman-teman kelasnya bahwa ia menghabiskan waktu dengan ibu sekaligus berhasil mengalahkan Titan menggunakan senjata suci. Namun tak lama kemudian, ibu Molly datang membawa kabar duka bahwa sang ibu telah tiada. Kepergian itu menjadi pukulan berat bagi keluarganya, meski Barbara berusaha tegar menghadapi kenyataan ini. Pada malam harinya, saat ia tak bisa tidur, Barbara masuk ke kamar ibunya dan melihat Titan kembali hadir. Kali ini, ia hanya mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya tertidur di kamar sang ibu. Film pun berakhir dengan nuansa baru. Pada akhirnya, jelas bahwa raksasa yang selalu diperangi oleh Barbara ini hanyalah imajinasinya sendiri, sebagai cara untuk melawan rasa takut dan menolak kenyataan bahwa ibu tersayangnya cepat atau lambat akan meninggal karena penyakitnya. Ia mengarang cerita ini dan percaya rasa itulah penyebab ibunya sakit, sehingga ia berusaha menciptakan jimat dan bertekad mengalahkannya demi menyelamatkan sang ibu. Namun, lewat perjumpaannya dengan Titan, Barbara akhirnya sadar bahwa kematian adalah bagian dari hidup. Karena itu, selagi masih ada waktu, seseorang harus berani berbahagia dan memeluk orang-orang yang paling disayanginya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film I Kill Giant. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.